Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada sekitar abad ke-7 Masehi yang berpusat di kota Mekah. Agama ini berkembang kurang lebih 23 tahun dari kelahiran Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat kepemimpinan, umat Islam digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, pada kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam mulai berkembang di Syam, Palestina, Mesir, dan Irak. Kemudian pada kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Islam telah menyebar ke Tiongkok, Cina, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin diterima di masyarakat karena ajarannya yang mudah dimengerti, yakni tentang akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, Islam mulai menyebar luas ke Syam, Palestina, Mesir, dan Irak. Kemudian ketika masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Islam mulai menyebar ke Tiongkok, Cina, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin diterima di masyarakat karena ajaran yang dibawa mudah dimengerti, yakni tentang akidah, syariah, dan akhlak. Di dalamnya tidak terdapat perbedaan antara suku, ras, dan negara. Semuanya satu dalam naungan Islam. Ajaran ini tersebar melalui perdagangan, pendidikan yang membedakan ajaran lain sehingga membutuhkan waktu lama untuk diterima oleh masyarakat. Selain ajaran akidah, syariah, dan akhlak, Islam mulai mengembangkan ilmu pengetahuan seperti kedokteran, matematika, kimia, sosiologi, astronomi, dan geografi. Semua itu berlandaskan dalil Al-Quran. Seiring luasnya area perdagangan, Islam mulai memasuki Nusantara dan mulai menyebarkan ajarannya. Untuk bisa mengetahui kapan dan di mana penyebarannya, harus merujuk pada sejarah. Sejarah Islam Nusantara merupakan sebuah topik yang sering sekali diperbincangkan. Meskipun demikian, masih banyak yang keracunan fakta tentang masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Dimulai dari kapan masuknya dan di mana tempatnya, hal ini merupakan pertanyaan yang sulit diungkap karena terdapat fakta-fakta yang tidak tertulis sehingga menimbulkan perbedaan pendapat para ahli sejarah. Sejarah Islam di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena di samping menjadi salah satu faktor pemersatu bangsa, juga memberikan nuansa baru dalam keberislamannya di negara-negara Islam lain. Islam di Indonesia ternyata mampu berinteraksi dengan budaya lokal seperti bentuk masjid dengan tata cara yang mengiringi ritual keagamaan. Ketika Islam datang, sebenarnya Kepulauan Nusantara sudah mempunyai peradaban yang bersumber kebudayaan asli, pengaruh dari peradaban Hindu dan Buddha yang penyebarannya tidak merata. Di Jawa telah mendalam,
di Sumatera merupakan lapisan tipis, sedangkan di pulau-pulau lain belum terjadi. Walaupun demikian, Islam cepat menyebar. Hal itu disebabkan Islam yang dibawa oleh kaum pedagang maupun para dai dan ulama. Mereka semua menyiarkan suatu rangkaian ajaran, tata cara, serta gaya hidup yang lebih maju pada peradaban yang ada. Ketika agama Islam mulai disebarkan, masyarakat Indonesia telah menganut agama Hindu dan Buddha yang hidup saling berdampingan. Para pendatang yang tiba di wilayah Nusantara umumnya telah menganut agama Islam. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Dalam menyampaikan ajaran agama Islam, mereka relatif damai sehingga dapat diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama kalangan bangsawan dan pedagang. Melalui pendekatan budaya, pengenalan Islam sebagai agama baru diterima oleh masyarakat. Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, otomatis membawa kebudayaan Islam itu sendiri yang berpengaruh pula terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Islam telah mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik secara ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Pengaruh Islam secara sosial budaya yang begitu kuat membawa perubahan yang sangat signifikan pada kebudayaan dan penghidupan masyarakat. Adapun contohnya adalah masyarakat sudah mulai meninggalkan tradisi animisme dan dinamisme sehingga lebih mempercayai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyebaran agama Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Secara umum, ada dua proses yang terjadi dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, yakni 1. Masyarakat Indonesia melakukan hubungan dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. 2. Orang-orang timur atau orang asing seperti Arab, India, Cina, dan lain-lain yang telah memeluk agama Islam tinggal menetap di wilayah Indonesia, kemudian menikah dengan penduduk lokal serta mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka berbaur dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama Islam pertama kali diperkenalkan oleh para pedagang di wilayah pesisir Sumatera sekitar abad ke-13. Hal ini dipertegas oleh Wycliffe yang menyatakan bahwa di pemakaman Lamreh ditemukan nisan Sultan Sulaiman bin Abdullah bin Al-Bashir yang wafat pada tahun 608 Hijriah. Ini merupakan petunjuk pertama tentang keberadaan kerajaan Islam di Indonesia. Sumatera Utara memiliki letak geografis yang sangat strategis. Hal ini membuat Sumatera Utara menjadi destinasi para pedagang serta menjadi tempat persinggahan saudagar-saudagar Muslim Arab dan menjadi salah satu pusat perniagaan pada masa dahulu. Sebelum masuk agama Islam ke Sumatera Utara, masyarakat setempat telah menganut agama Hindu. Keheterogenan yang terdapat pada wilayah Sumatera Utara menjadi hal yang menarik di mana dakwah Islamiyah berpeluang untuk bergerak dan berkembang dengan cepat di kawasan ini. Islam semakin berkembang di Sumatera Utara setelah dikunjungi oleh pedagang-pedagang Muslim yang datang ke Nusantara. Di samping itu, adapun alasan mereka untuk memilih Sumatera Utara karena terhalangnya pelayaran melalui Selat Malaka
karena dihalangi oleh tentara laut dari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Hal ini dilakukan sebagai pembalasan atas serangan tentara Islam pada kerajaan Hindu. Oleh karena itu, mereka melalui Sumatera Utara dengan pesisir barat Sumatera, kemudian masuk Selat Sunda melalui Singapura menuju Kantung, Cina. Bukan sesuatu yang baru ketika peninggalan-peninggalan Islam berada di setiap daerah yang disinggahi oleh para pedagang Muslim. Di Indonesia saja sejak Islam sudah ditemukan sejak abad pertama Islam dianut masyarakat. Hal ini terbukti dengan ditemukan beberapa peninggalan Islam di kota Barus. Barus merupakan tempat awal di mana jejak Islam sudah dapat disaksikan berupa makam papan tinggi dan makam mahligai. Jadi, sejarah Islam masuk ke Indonesia merupakan hasil dari proses dakwah yang dilaksanakan secara kultural, sehingga Islam di Indonesia mampu berkembang dan menyebar serta banyak dianut oleh masyarakat Indonesia dalam waktu yang cukup singkat. Kehadiran Islam di Indonesia pada saat itu mampu masuk secara halus tanpa kekerasan. Hal ini berkat dari ajaran Islam yang sangat menghargai akan pluralitas suatu masyarakat. Itu tadi adalah penjelasan sejarah Islam masuk ke Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.